Sahabat bahasa, selamat datang di Siniar Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siniar kali ini sengaja dibuat untuk memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh setiap 21 Februari dan Badan Bahasa pada tahun ini mengambil tema Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan staf dari Balai Bahasa Provinsi NTT untuk membicarakan kosakata bahasa daerah yang sudah diusulkan ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Risa, staf Balai Bahasa Provinsi NTT, Widya Bahasa Ahli pertama, dan kita di sini ditemani oleh Kak Hanifah. Kak Hanifah, boleh dikenalkan sedikit sudah berapa lama jadi staf di Balai Bahasa, lalu sehari-hari bidang pekerjaannya di seputar apa? Silakan Kak. Baik. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Hanifah Yunita Leo. Saya bekerja sebagai Widya Bahasa Ahli Muda pada Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keseharian saya bekerja sebagai staf teknis yang membidangi perkamusan dan peristilahan. Jadi di Balai Bahasa kita punya kelompok kepakaran. Jadi Sahabat Bahasa, saya bergabung dalam kelompok kepakaran dan layanan profesional perkamusan dan peristilahan yang kesehariannya bekerja berkaitan dengan kosakata. Jadi kami menyusun kamus bahasa daerah dan juga mengumpulkan entry untuk kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tadi Kak Nita menyebutkan menyusun kamus dan menghimpun kosakata begitu. Mungkin boleh dibagikan ke sahabat bahasa begitu alurnya, bagaimana kita mendapatkan kosakata dari awal mulanya dari hulu sampai ke hilir kita menggali kosakata sampai bisa kita usulkan ke kamus itu seperti apa? Silakan Kak. Mungkin Sobat Bahasa bertanya-tanya ya, pekerjaan sebagai leksikografer atau pekamus di Indonesia itu seperti apa? Jadi seorang pekamus itu kalau di Balai Bahasa, kita tidak hanya menyusun kamus bahasa daerah, tapi tugas kita juga mengumpulkan kosakata bahasa daerah untuk memperkaya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, alur kerjanya itu seperti apa? Biasanya kami melakukan penelitian lapangan, jadi pengambilan data di lapangan dengan menggunakan instrumen yang kami susun itu menggunakan instrumen ranah semantis yang biasanya kami fokuskan pada ranah semantis tertentu. Misalnya lokasi, kalau tahun ini kami ingin menyasar bidang kemaritiman, maka kami akan mencari daerah-daerah kepulauan di Nusa Tenggara Timur, misalnya Alor dan Rote. Nah, kosakata-kosakata seperti apa yang kami himpun dan kami kumpulkan yang berkaitan dengan bidang kemaritiman, misalnya flora atau fauna, ataupun alat-alat yang digunakan, alat tradisional yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, kosakata itu setelah kami kumpulkan, kami olah datanya, lalu ada tahap selanjutnya. Tahap itu disebut lokakarya. Nah, apa yang kita lakukan, kita kerjakan di lokakarya, biasanya kami mengumpulkan para narasumber ya. Narasumber di sini adalah penutur jati, orang-orang yang pakar di bidang budaya dan juga bidang kemaritiman. Kalau misalnya yang kita sasar itu bidang kemaritiman ya, kami undang untuk kita duduk bersama melihat kembali data yang sudah kita kumpulkan, kami kumpulkan. Nah, dari situ data itu diverifikasi oleh penutur jati maupun narasumber. Setelah melalui proses lokakarya, tahap selanjutnya ini yang paling penting Mbak Risa. Jadi di tahap ini namanya sidang komisi bahasa daerah. Jadi di sidang komisi ini redaktur ataupun dewan redaksi dari KBBI itu akan hadir, dan pada sesi itu kita akan melihat setiap entry satu persatu yang sudah terkumpul lewat lokakarya itu untuk menentukan apakah entry tersebut layak masuk KBBI atau tidak. Nah, kelayakan itu ditentukan dari apa? Ada kriteria. Ada 5 kriteria ditentukan oleh Badan Bahasa ya. Yang pertama itu keunikan. Apakah unik di sini artinya bahwa kosakata itu belum ada yang sama sebelumnya dalam KBBI untuk mengisi rumpang, ada kerumpangan yang terjadi di situ. Misalnya konsep itu belum ada, maka dia disebut unik. Dalam KBBI belum pernah ada kata seperti itu. Nah, setelah unik ada syarat kedua.
Syarat kedua itu eufonik. Eufonik Eufonik. itu apa, Kak? Eufonik itu sedap didengar ya. Jadi enak didengar gitu. Orang tidak merasa asing. Penutur bahasa Indonesia tidak merasa asing dengan bunyi-bunyi itu. Lalu syarat yang ketiga harus taat dengan kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kata itu diambil ke dalam bahasa Indonesia, maka dia harus mudah mengikuti proses morfologis ya, dapat dibentuk menjadi kata bentukan dalam bahasa Indonesia. Syarat yang keempat itu tidak berkonotasi negatif. Jadi kata itu harus berkonotasi positif. Dan syarat yang terakhir itu kerap digunakan. Tapi untuk kosakata bahasa daerah di wilayah timur atau bahasa-bahasa minoritas, biasanya syarat kelima ini diabaikan karena yang pertama bahwa kita belum punya korpus. Belum ada korpus bahasa daerah yang dapat mengukur frekuensi penggunaan. Sehingga syarat kelima ini biasanya diabaikan. Boleh dijelaskan sedikit, Kak, korpus itu? Oh ya, korpus itu sebenarnya adalah data kebahasaan dalam jumlah yang cukup besar yang tersimpan secara elektronik dan biasanya menggunakan statistik ya. Jadi kita bisa menggunakan mesin, misalnya komputer, perangkat dalam komputer untuk mencari kata tersebut dan melihat kemunculannya dalam data yang sangat banyak itu. Berarti proses pengambilan data itu kita kan harus turun ke daerah, misalnya tadi maritim, berarti kita harus ke daerah maritim untuk mengumpulkan taruhlah kosakata flora dan fauna. Ya. Nah, hingga tahun 2024 ya Kak Nita ya, sudah berapa bahasa, sudah berapa kamus yang dihimpun oleh tim dari Balai Bahasa Provinsi NTT, Kak? Jadi sebenarnya pengambilan data kosakata itu punya dua produk, Mbak Risa. Produk yang pertama itu adalah kamus bahasa daerah dan produk yang kedua itu adalah untuk pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia. Sampai sejauh ini untuk produk kamus sendiri kalau tidak salah sudah lebih dari 7 kamus ya. Kita sudah menyusun kamus bahasa daerah. Jadi kamus yang kami susun, saya dan dalam tim kami ada 2 orang. Kami susun itu biasanya kamus tematis. Ya, mengapa kami memilih kamus tematis? Yang pertama bahwa keterbatasan waktu. Pengambilan data itu kan biasanya terbatas kan, kita dibatasi anggaran sehingga kita harus memikirkan strategi bagaimana sehingga dalam 1 tahun anggaran kita dapat menyelesaikan penyusunan kamus. Sehingga biasanya kami memilih kamus tematis karena pengambilan datanya lebih ringkas dan juga pengolahannya juga lebih pasti dapat kami selesaikan dalam waktu 1 tahun anggaran. Dan produk yang kedua itu yaitu untuk inventarisasi kosakata untuk pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia. Nah, pemerkayaan untuk bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu yang melalui 3 tahap itu sehingga akhirnya pada sidang komisi bahasa daerah ditentukan apakah kosakata-kosakata tersebut dapat diterima dalam KBBI atau tidak. Kak tadi menyebutkan ada 7 kamus kan ya. Itu boleh disebutkan dari bahasa mana saja ya? Oke. Sebenarnya penyusunan kamus di Nusa Tenggara Timur ini sudah dimulai sejak tahun 2013-2014. Waktu itu bahasa yang disasar itu adalah bahasa-bahasa yang hampir punah di Kepulauan Alor. Kalau tidak salah ada 2 bahasa, bahasa Kaira dan bahasa Reta. Ya, bahasa Reta itu di pulau, kalau tidak salah di Pura, sedangkan Kaira itu di Pulau Pantar. 2 bahasa ini masuk dalam kategori terancam punah karena penuturnya sudah kurang dari 3.000, sudah kurang dari 3.000 penutur. Dan memang keadaan di Alor rata-rata bahasa-bahasa di Alor kan memang sudah terancam punah. Nah, setelah itu di tahun 2017 kami fokus pada bahasa di Pulau Timor, menyasar bahasa Tetun. Ya, setelah Tetun, lalu masih juga di Pulau Timor dengan bahasa Dawan. Setelah bahasa Dawan, nah kita juga selain kami tim menyusun, kami juga menerima layanan fasilitasi. Misalnya ada masyarakat yang tertarik nih menyusun kamus. Nah, mereka dapat menghubungi kami di kantor bahasa, tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan untuk bekerja sama.
Jadi mereka punya, ini kami sudah punya draft, kami butuh kerjasama. Jadi kita bisa dengan anggaran yang sama yang kami kantor punya, kita bisa turun ke lapangan untuk menambah entry dan juga kamus yang ada itu bisa melewati tahapan ilmiah ya, yaitu ada lokakarya dan juga ada sidang yang bisa membantu masyarakat ini untuk dapat menyusun kamus mereka. Jadi itu layanan fasilitasi. Nah, untuk layanan fasilitasi sendiri kami punya 2 produk, kamus percakapan Kemak di Rubati dan satunya itu kamus bahasa Bunak Indonesia. Percakapan itu berarti apakah ditujukan untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari? Ya, benar sekali. Jadi kosakata itu adalah kosakata umum yang akan berguna ketika orang mau belajar bahasa dan menggunakannya untuk tujuan komunikasi. Berarti tidak melulu kosakata yang dihimpun itu yang sifatnya tematis tadi itu ya Kak ya? Ya. Berarti bisa juga untuk memang praktik nyata berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Ya. Oke. Tadi Kak Nita menyampaikan di beberapa daerah itu sudah turun mengambil data begitu. Nah, mungkin dari sejauh pengalaman Kak Nita turun ambil data, boleh tidak diceritakan mungkin ada 1-2 pengalaman yang menantang begitu, baik itu dari segi kondisi alam atau budaya atau dari bahasa itu sendiri. Silakan Kak. Kalau sejauh selama ini ya, saya bekerja di Balai Bahasa, pengalaman paling menantang itu ketika turun di Pantar. Di tahun 2014 ya pengalaman waktu itu, karena kalau dataran timur kan jalannya cukup aman ya, kita hanya melewati jalur darat. Sedangkan kalau kita ke Alor, khususnya di Pulau Pantar, kita harus menyeberang. Dan menyeberang itu bukan dengan kapal seperti feri ya, tapi kapal kayu dengan penumpang yang terbatas. Dan kita tahu bahwa laut di Alor itu cukup menantang pada musim-musim tertentu, gelombang sangat tinggi. Nah, kami harus melewati gelombang itu untuk sampai ke pulau, dan sampai di pulau pada waktu itu keadaan di tahun 2014 itu belum seperti sekarang. Misalnya air di Alor pada waktu itu di Pulau Pantar sendiri belum ada saluran air yang lancar bagi masyarakat, sehingga akhirnya kita harus bertahan dengan air laut, misalnya untuk ke toilet ya, untuk urusan ke belakang gitu ya. Tuh, dan kami waktu itu di Pantar itu harus bertahan untuk tidak mandi selama beberapa hari, karena bukan karena tidak suka mandi ya, tapi karena kan tidak mungkin ya orang tempat tuan rumah menyiapkan air hanya untuk kami habiskan mandi, sedangkan ada anggota keluarga yang lain juga yang bergantung pada air bersih itu gitu. Sehingga akhirnya ya seperti itulah, kalau kita turun lapangan kita harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Kita makan seadanya, apa yang disiapkan oleh masyarakat itu yang kita nikmati. Oke. Saya kembali lagi ya Kak ya, ke tadi kan sudah menghasilkan kamus, lalu sudah mengusulkan juga ke Badan Bahasa begitu untuk kata-kata ini diusulkan masuk ke KBBI. Nah, itu bahasa mana saja nih Kak? Bahasa mana saja yang akhirnya sudah berhasil diusulkan ke KBBI untuk masuk begitu kata-katanya? Sampai tahun 2024 ya, terakhir pemutakhiran itu sudah ada 20 bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam daftar bahasa yang kosakatanya diserap ke dalam bahasa Indonesia. 20 bahasa itu dari bahasa-bahasa di Kepulauan Alor, lalu di Kepulauan Timor sendiri, di Pulau Timor. Misalnya di Alor ada bahasa Adang, ada bahasa Abui, lalu bahasa, saya lupa ya, ada pokoknya Adang, Abui itu 2 bahasa besar yang masuk, datanya cukup banyak. Lalu ada data terbanyak, kalau 3 bahasa terbesar yang datanya berhasil masuk dalam KBBI itu yang pertama bahasa Rote, lalu bahasa Manggarai, dan yang ketiga itu bahasa Bunak. Bahasa Bunak. Ya. Oh, okay. Bahasa Manggarai mungkin sahabat bahasa familiar dengan Lingko, itu mungkin warga Jakarta familiar. Nah, Lingko itu sahabat bahasa adalah kata yang berasal dari bahasa Manggarai. Untuk definisinya apa boleh dilihat di KBBI. Oke, selanjutnya Kak Nita. Ya. Nah, itu tadi kan pengalaman Kak Nita turun di lapangan, turun di daerah-daerah untuk ambil kosakata. Nah, ini kalau misalnya terkait dengan bahasa yang pernah digali sendiri ya dari tim Balai Bahasa Provinsi NTT, ada tidak
satu atau dua bahasa atau banyak bahasa begitu yang menurut Kak Anita unik, baik itu dari tipografinya mungkin atau mungkin dari pembentukan kalimatnya atau dari konsonan atau vokalnya yang khas dibandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah lain di NTT. Boleh diceritakan? Kalau sejauh ini ya, kalau saya lihat dari pengambilan data, karena di Nusa Tenggara Timur sendiri itu kan ada dua rumpun bahasa ya, rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa Papua. Nah, kedua bahasa ini memang memiliki ciri yang berbeda, baik dari tataran fonologis sampai sintaksis. Nah, dua rumpun bahasa ini memang unik. Misalnya kalau dalam bahasa Austronesia, maka kita akan menemukan banyak pembentukan kata secara morfologis. Sedangkan bahasa-bahasa untuk wilayah bahasa-bahasa non-Austronesian atau yang dikenal dengan bahasa-bahasa Papua, itu pembentukan kata secara morfologis ini tidak sebanyak. Jadi morfem-morfem tarikat itu tidak sebanyak bahasa-bahasa Austronesia. Tapi yang menarik dari bahasa-bahasa di Papua itu adalah bunyi-bunyinya, Mbak Risa. Jadi bunyi-bunyi panjang itu banyak sekali ditemukan. Jadi bunyi panjang yang membedakan makna. Nah, bunyi panjang, misalnya bunyi vokal A, I, U, E, O, itu semuanya ada bunyi panjangnya yang membedakan makna. Sedangkan dalam bahasa-bahasa Austronesia itu tidak jarang ya saya temukan yang bunyi panjang yang membedakan makna gitu. Lalu ada beberapa bunyi yang memang agak sulit ditemukan dalam bahasa-bahasa Austronesia, misalnya bahasa-bahasa bunyi-bunyi bukan glotal ya, tapi velar yang tidak lazim. Boleh mungkin dikasih contohnya, jadi supaya ada gambar gitu. Velar itu seperti apa? Ya, bunyikan di belakang ya. Jadi bunyi-bunyi seperti itu banyak ditemukan di Pantar, di Pulau Pantar, di Alor ya. Nah, bunyi-bunyi seperti itu kan jarang ya misalnya ditemukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain gitu. Selain itu juga di rote misalnya ada banyak sekali bunyi-bunyi ejektif ya, bunyi-bunyi ejektif yang memang secara kelaziman di dalam bahasa Indonesia memang tidak lazim ditemukan. Sehingga ketika kami mengusulkan kosakata dari bahasa daerah ke dalam untuk masuk ke dalam KBBI, akhirnya kami harus mengorbankan keunikan fonologis itu, karena kita harus taat pada kaidah bunyi bahasa Indonesia. Jadi apa yang tidak ada dalam bahasa Indonesia ya itu harus menyesuaikan bahasa. Jadi bahasa-bahasa daerah yang punya keunikan itu mau tidak mau harus taat pada asas bunyi dalam bahasa Indonesia, sehingga kita harus melepaskan keunikan-keunikan itu. Oke. Itu tadi kan kalau misalnya Balai Bahasa turun ambil data untuk mengusulkan ke pusat. Ya. Kalau misalnya nih Kak, misalnya saya sebagai masyarakat umum begitu ya, saya berniat mengusulkan kosakata yang saya tahu dari NTT, walaupun saya bukan dari NTT, tapi misalnya saya tahu kosakata yang ini konsepnya unik, saya ingin mengajukan begitu ke supaya bisa masuk ke KBBI. Itu caranya bagaimana Kak? Alurnya bagaimana? Oke. Ya sebenarnya KBBI ini karena sistemnya sudah daring, siapa saja bisa mengusulkan. Karena KBBI mengadopsi sistem urun daya namanya ya. Siapa saja dapat mengusulkan. Nah, untuk menjadi pengusul, kita harus membuat akun menjadi pengguna terdaftar. Ya, sahabat bahasa. Caranya bagaimana? Kita mendaftarkan akun POSL atau email kita yang aktif, membuat akun seperti layaknya kita membuat akun email ya atau Facebook. Nah, kita membuat akun. Nah, setelah kita terdaftar, email kita POSL kita terdaftar dan kita terdaftar sebagai pengguna terdaftar, kita bisa mengusulkan. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Sangat mudah. Misalnya ketika kita menemukan sebuah kata afung misalnya ya, afung itu kosakata bahasa Abui ya kalau tidak salah. Misalnya saya tahu nih kosakata afung, tapi kira-kira sudah ada belum? Nah, kita coba masuk ke kolom pencarian, di-tik kosakata itu. Kalau belum ada, maka di bawah tombol pencarian itu ada tambahkan entry. Nah, kita bisa mengeklik. Sebenarnya sahabat bahasa bisa menemukan informasi ini sudah banyak pasti ya di YouTube, kanal YouTube Badan Bahasa, ataupun di beberapa kanal YouTube itu sudah diberikan tahapan-tahapan pengusulan ini. Bahkan di
kalau sahabat bahasa tertarik, sahabat bahasa sendiri bisa masuk ke laman KBBI karena di situ ada dibuat tutorialnya. Ya, sudah ada tutorial pengusulan entry ke dalam KBBI daring gitu. Jadi sudah ada manualnya dan juga ada video tutorial cara pengusulan entry ke dalam KBBI. Baik. Selanjutnya Kanita, kalau misalnya tadi saya sudah coba mengajukan tapi tetap saya menemui kendala begitu. Apakah saya bisa menghubungi teman-teman dari Balai Bahasa begitu untuk mengajukan supaya kata ini diajukan ke KBBI? Apakah bisa seperti itu? Ya, tentu saja dengan senang hati ya. Jadi sebenarnya sahabat bahasa bisa menghubungi kami di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur jika sahabat bahasa tertarik untuk mengusulkan kosakata yang unik ya, yang memenuhi kriteria menurut sahabat bahasa bisa masuk ke dalam KBBI. Dengan senang hati kami dari tim perkamusan dan peristilahan akan membantu sahabat bahasa untuk mengusulkan kosakata tersebut. Jadi bukan berarti kami mengambil alih ya, tapi kami akan mengajarkan tutorial caranya seperti apa untuk mengusulkan entry tersebut. Dan entry itu tetap sebagai pengguna terdaftar, sobat bahasa, nama sobat bahasa akan terekam sebagai pengusul kosakata tersebut. Jadi nanti kalau misalnya usulan saya diterima masuk, itu kalau misalnya saya telusuri nama saya ada di situ, tentu saja ya, nama Mbak Risa akan muncul. Itu yang paling penting gitu ya. Itu paling penting. Itu pertanyaan terakhir sepertinya Kak Nita. Kak Nita, kalau misalnya ada dua patah kata sebelum kita mengakhiri siniar ini, saya persilakan. Satu atau dua patah saja. Berpatah-patah tidak ya? Berpatah-patah silakan, boleh. Sobat bahasa, bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur ini sangat kaya dengan dengan keunikan tersendiri. Jadi jika sobat bahasa menemukan konsep-konsep unik di dalam bahasa daerah sobat bahasa, jangan sungkan untuk mengusulkan konsep tersebut, entry tersebut ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu milik kita bersama, karena itu untuk pengembangan bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan hanya tugas kami Badan Bahasa, tapi tugas kita semua sebagai pengguna bahasa Indonesia. Sepakat Kak Nita. Terima kasih Kak Nita ya atas waktunya ya. Sama-sama. Baik sahabat bahasa, demikianlah siniar kita di sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi selanjutnya jika ada kesempatan. Semoga siniar kali ini bermanfaat bagi sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Selamat sore, sampai berjumpa. Sampai jumpa.